Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ini ya, merasa sering ngantuk sama merasa sering lapar gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya, termasuk saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Dengan tujuan, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Agak capek juga kalau seandainya ngomongnya sambil jalan teman-teman ya. Karena barusan udah mancing tuh dari bawah sana. Mancing seperti biasa saya mancing di kali. Tapi nggak dapat teman-teman ya. Makanya langsung pulang aja. Tapi sambil share video. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman ya, ada kalanya kita itu sering mengalami kayak macam apa ya, sering ngantuk teman-teman ya. Padahal misalkan kita itu tidur malamnya cukup, misalkan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi kadang di pagi hari itu baru aja bangun tidur setelah makan sedikit saja, itu kadang kita itu suka ngantuk teman-teman ya. Dan itu kadang setiap hari teman-teman ya. Nah makanya dulu juga saya sempat bingung juga, kenapa sih sekarang gitu kok jadi sering ngantuk padahal baru bangun tidur gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita itu juga ada kalanya mengalami sering lapar. Padahal baru aja makan, kenapa sekarang nih lapar lagi? Dulu juga sama, saya mengalami hal seperti itu. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu? Yang pertama, teman-teman ya, untuk tidur nih, biasanya untuk gampang ngantuk itu biasanya sepengalaman saya, teman-teman ya, itu karena memang kita itu darahnya sedang turun, teman-teman ya, HB-nya sedang turun, sedang rendah lah. Dulu, karena dulu juga saya ketika mengalami hal seperti itu, ya kadang suka mengalami ketakutan teman-teman ya. Takut ada apa-apa. Nah makanya dulu itu saya suka periksa ke dokter. Dan ketika diperiksa ke dokter, ternyata
HB-nya sedang rendah teman-teman ya. Nah makanya dulu itu saya sering konsumsi hati ayam teman-teman ya, tanpa ampela, karena hati ayam itu amplanya itu agak alot. Nah makanya saya konsumsinya itu cuman hati ayamnya saja, jadi amplanya tidak saya konsumsi teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, saya mencoba menghindari stres, karena ketika saya curhat sama dokter juga, ternyata stres itu bisa menyebabkan darah kita itu turun gitu teman-teman. Sehingga ya kalau seandainya HB-nya sedang turun, otomatis sensasi-sensasi kayak macam sering ngantuk gitu teman-teman ya, itu pasti ada teman-teman ya. Tapi beda ketika HB-nya normal, itu rasa malas kemudian sering ngantuk itu nggak ada teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saat ini mengalami hal seperti itu, tolong benahi HB-nya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Sering makan hati ayam tanpa ampela sebetulnya, hati ayamnya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya HB kalian normal, itu rasa-rasa ngantuk seperti itu nggak ada teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, hindari stres. Nah jadi ketika stres itu ya sensasi pasti hadir seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, sering ngantuk itu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dicemaskan, karena untuk HB itu kan turun naik ya, jadi tidak akan normal lah. Untuk saya pribadi menganggap wajarnya itu suka flashback kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga ada kalanya orang yang masih hidup itu teman-teman ya, ada kalanya malas-malesan teman-teman ya, kemudian pengennya itu rebahan, seringnya itu ngantuk, ada kalanya seperti itu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dicemaskan, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Kenapa nih sekarang nih jadi sering ngantuk padahal baru bangun tidur? Jangan seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berpikir ke arah sana, kenapa nih, tambah stres teman-teman ya. Nanti sensasi yang ada di dalam diri kita itu justru nggak hilang-hilang. Karena kembali lagi, 99% pikiran kita itu lebih mempengaruhi keadaan kita teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika kalian sekarang sering mengalami ngantuk-ngantuk seperti itu, udahlah nggak usah dipikirkan teman-teman. Yang penting kalian konsisten saja dengan metodenya. Banyak makan hati ayam teman-teman ya, kemudian hindari stresnya, kemudian anggap wajar, karena memang wajar sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk sensasi sering lapar teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu. Baru aja makan udah lapar lagi. Kadang suka bingung, kemana nih makanan yang tadi dikonsumsi. Apalagi kalau seandainya kita BAB-nya cuma sedikit, wah jadi kepikiran tuh teman-teman ya. Merasa makannya sudah banyak, tapi kenapa sekarang lapar lagi. Kemudian BAB-nya cuma sedikit, cuma semprit, misalkan seperti itu teman-teman ya. Saya dulu sempat parno juga tentang hal seperti itu teman-teman. Jadi berpikirnya malah ke yang lain-lain. Wah ini jangan-jangan bener nih omongan paranormal, jangan-jangan saya kena guna-guna. Habis makanan yang saya konsumsi itu kok sekarang BAB-nya sedikit, kemana itu makanan? Nah gitu teman-teman. Dan ketika berpikir ke arah sana ya kadang bikin cemas juga teman-teman ya. Karena dulu saya berpikirnya wah kena guna-guna pasti sulit obatnya. Padahal itu bukan kena guna-guna teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa saya katakan wajar? Karena untuk sering merasa lapar itu sebetulnya bentuk respon tubuh kita teman-teman ya, saat kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Jadi kalau seandainya ada kebutuhan untuk tubuh kita tidak terpenuhi setiap harinya, tubuh kita itu tidak bisa berkata teman-teman ya, tidak bisa bicara ayo dong penuhi, ayo dong penuhi. Tidak seperti itu teman-teman ya, hanya dengan respon. Nah responnya seperti apa? Nah seperti itu. Jadi mudah lapar gitu teman-teman ya. Nah makanya
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu, alangkah baiknya kalian nggak apa-apa makan aja lagi, teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya sudah terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, itu rasa-rasa lapar itu tidak ada, teman-teman ya. Jujur, memang kayak yang nggak normal lah. Kita habis makan, kok lapar lagi kan gitu, teman-teman ya. Baru aja tadi jam 6 kita makan, sekarang jam 8 udah lapar lagi. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Nah, tetapi nggak terlalu saya hiraukan. Pegel nih teman-teman ya, bawa ini. Taruh di mana dulu ya? Aduh, agak pegel juga nih pegang HP nih. Coba di sini dulu. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan terlalu banyak pikiran ke hal-hal tersebut, teman-teman. Itu merupakan hal yang sangat wajar. Kita harus berpikir wajarnya itu seperti itu ya. Ketika merasa lapar, kenapa nih habis makan udah lapar lagi, habis makan udah lapar lagi. Ya sebetulnya itu cuma bentuk respon tubuh saja, teman-teman. Jadi tubuh kita itu tidak bisa bicara kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Jadi hanya merespon saja dengan cara seperti ya merasa lapar. Ya makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu kalau mempunyai hal seperti itu, makan aja lagi gitu teman-teman ya, enggak bahaya gitu teman-teman ya. Tapi Pak ini makanan cepat habis nih di rumah. Ya itu resiko sih sebetulnya teman-teman ya. Karena dulu juga saya seperti itu. Kadang suka di apa ya? Anak-anak saya itu suka ngomel ya. Wah ini nih barusan nih udah makan sekarang makan lagi katanya seperti itu. Tapi karena memang ya namanya juga anak-anak. Tetapi kalau untuk istri saya pribadi, alhamdulillah sudah mulai memahami. Jadi segala apa tindakan saya itu, istri saya itu selalu mendukung teman-teman ya. Karena ketika saya jelaskan, alhamdulillah mengerti teman-teman ya. Karena memang dia itu dulu ngurus saya itu agak lama saat terkena gangguan asam itu. Nah makanya ketika saya pelajari, saya jelaskan sama istri itu, ya alhamdulillah istri mengerti. Nah makanya ketika saya melakukan hal apapun itu selalu didukung. Kecuali kalau seandainya kegiatan-kegiatan atau perlakuan-perlakuan saya itu mengkhawatirkan dia. Contoh kalau misalkan pergi terlalu jauh, kadang ya suka dimarahin juga gitu teman-teman ya. Gak usah jauh-jauh lu katanya, nanti kamu lagi gak ada yang nolongin, repot katanya seperti itu. Padahal saya itu sekarang sudah sembuh total teman-teman. Dan dulu juga ketika saya terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis melakukan kegiatannya itu semampunya teman-teman, tidak terlalu memaksakan lah. Yang penting kita itu menghindari terlalu sering berdiam diri teman-teman ya. Jadi untuk aktivitasnya itu ya dipaksakan teman-teman ya, berdasarkan sekemampuan, tidak berlebih teman-teman ya. Karena ketika berlebih itu orang yang kena asam itu mudah capek. Dan ketika mudah capek, pasti tuh pikirannya yang belum normal, selalu berpikirnya kemana-mana. Kenapa lagi nih? Kelayangan lagi nih. Cemas lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena asam. Kang, udah mana tuh Kang? Nih si Akang, mentang-mentang udah sehat, dia jalannya sekarang itu banyak ninggalin teman-teman ya. Beda kalau dulu lagi stroke, kadang suka saya ajak jalan itu suka marah teman-teman ya. Mentang-mentang sehat lu. Terus sekarang dia udah sehat, banyak ninggalin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran sering merasa ngantuk. Nggak apa-apa kalian, itu bukan merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Kalau seandainya kalian merasa ngantuk setiap hari, bahkan tidurnya itu sebetulnya di malam harinya itu sudah penuh misalkan seperti itu, tetapi pagi harinya suka sering ngantuk juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan pernah ketakutan, sering makan saja biar HB kalian itu kembali normal. Dan ketika normal itu ya kalian sensasi ngantuk-ngantuk itu nggak ada teman-teman ya. Kemudian hindari juga stresnya, karena stres juga bisa menurunkan HB kita sehingga nanti sensasi yang lain-lain hadir. Kemudian ketika kalian sering merasa lapar, nggak apa-apa teman-teman ya, itu cuman respon tubuh saja ketika kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Sering makan saja. Kalaupun misalkan kalian makan jam 6 nih sarapan, kemudian jam 8 udah lapar lagi, makan aja lagi teman-teman ya, nggak apa-apa. Nanti juga ketika kalian terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, nanti sensasi-sensasi sering lapar itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana, jangan pernah berpikir
ini kenapa lagi, justru itu akan menambah stres kalian teman-teman. Dan ketika stres, sudah pasti nanti keadaan kita itu terpengaruh dan semua sensasi yang ada itu pasti hadir lagi. Nah makanya usahakan hindari stres, jangan pernah berpikir yang lain-lain, jangan pernah ketakutan tentang sensasi yang hadir. Sensasi yang hadir ketika saat terkena gangguan aslam itu nggak bahaya teman-teman ya, cuman mengganggu saja dan membuat kita itu bingung. Kenapa membuat kita bingung? Ya karena kita itu baru mengalaminya. Beda dengan dulu sebelum terkena aslam, kita tidak mengalami hal seperti itu misalkan. Ya sekarang menjadi bingung itu ya wajar sebetulnya karena kita baru mengalaminya. Bedalah kalau seandainya orangnya yang sudah terkena 2 kali, 3 kali gitu teman-teman, itu pasti sudah mulai memahami. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga, alhamdulillah saya juga udah terkena 2 kali teman-teman ya. Nah, makanya ketika membahas aslam itu ya kadang suka apa ya, hatam. Nah itu teman-teman ya. Apakah saya bangga sudah terkena 2 kali? Bangga. Di sisi lain saya bangga teman-teman ya, saya sudah terkena 2 kali. Kenapa saya bangga? Ya karena justru itu pengetahuan yang tiada ternilai teman-teman ya. Kita itu tahu karena pengalaman gitu teman-teman ya. Dan ketika tahu tentang hal ini, alhamdulillah gitu teman-teman ya, bisa menjadi lahan ibadah buat saya sendiri teman-teman. Jadi bisa mengedukasi orang lain yang belum tahu gitu teman-teman ya, tanpa disadari ya, mudah-mudahan teman-teman ya itu menjadi pahala buat saya. Nah makanya saya selalu share video-video tentang seputaran gangguan aslam terhadap kalian, itu ya tujuannya ke sana teman-teman ya. Saya tidak mencari keuntungan tentang jual obat herbal, tidak teman-teman ya. Dari awal itu saya nggak jual obat, nggak jual herbal, karena memang saya sembuhnya juga tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan metode saja. Metodenya sebetulnya simple, sederhana teman-teman ya. Cuman kadang untuk pelaksanaannya agak sulit juga, karena memang kita itu didorong dengan banyak sekali ketakutan sih sebetulnya. Ini penting nih jalan-jalan nih, tapi ketika mau jalan-jalan kadang kita berpikir, wah takut nanti sensasi hadir nih, akhirnya jalan-jalannya tidak jadi lagi, akhirnya kesehatannya itu tertunda lagi gitu sebetulnya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ini barusan saya dari jalan-jalan dari bawah, makanya sekarang agak ngos-ngosan karena ini jalannya lumayan agak menanjak teman-teman ya. Dari bawah. Dan tadi saya itu jalan-jalan dari sebelah sini teman-teman ya, dari ujung rumah yang paling ujung tuh. Dari rumah paling ujung di sana. Tadi kita berangkat sama si Akang itu dari jam 1 teman-teman ya, sepulang kerja langsung makan, langsung ke sini tuh gitu teman-teman. Karena memang alhamdulillah di sini pemandangan-pemandangan seperti ini itu yang saya sukai teman-teman. Jadi ketika di rumah itu kadang bosen juga teman-teman ya, pengennya itu ya ke sawah gitu teman-teman. Jadi ketika di sawah itu ada apa ya, lepas bebannya gitu teman-teman ya, kayak macam beban pekerjaan lepas, kemudian lelah dari pekerjaan juga lepas teman-teman ya. Nah makanya saya sering ke sawah ya, tapi itu juga kalau seandainya tidak hujan. Kalau seandainya di musim hujan saya jarang juga teman-teman ya pergi-pergi ke tempat seperti ini ya, karena takutnya ada guntur teman-teman ya. Ada geledek. Karena di sini itu tempatnya lumayan luas, jadi takutlah kalau seandainya hujan itu takut ada guntur. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran sering merasa ngantuk, kemudian sering merasa lapar. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian seperti dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Jangan pernah patah semangat tentang kesehatan teman-teman ya. Apapun yang terjadi, semangat harus kuat, tekad harus kuat, konsisten menjalani metodenya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar cepat normal kembali. Karena
kenormalan atau kesehatan atau kesembuhan teman-teman itu merupakan hal yang sangat kita idam-idamkan. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pemandangannya ya. Jalan-jalan dong.